Sahabat Siswa Buddha, sebelumnya Namo Buddhaya. Pandemi COVID-19 atau virus COVID-19 sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya. Pandemi ini telah memberikan dampak buruk di segala bidang kehidupan manusia. Komunitas umat Buddha dari berbagai macam majelis telah menginstruksikan kepada umat Buddha untuk memanjatkan Ratana Sutta, yaitu khotbah tentang permata. COVID-19 telah banyak merenggut nyawa banyak orang. Pertanyaannya, mengapa umat Buddha diinstruksikan untuk membacakan Ratana Sutta? Sejarah khotbah permata ini di mana pada zaman kehidupan Sang Buddha pernah terjadi wabah penyakit dan lenyap wabah tersebut setelah Bhikkhu Ananda memanjatkan sutta tentang permata ini. Namun bukan berarti hanya dengan membacakan Ratana Sutta wabah COVID-19 akan sirna. Hal ini juga perlu dibarengi dengan prokes secara ketat yang telah dianjurkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Munculnya Ratana Sutta yaitu suatu ketika musibah kelaparan melanda kota Wesali, diawali dengan musim kering yang sangat lama. Akibat kekeringan itu, hampir semua panen gagal dan banyak orang meninggal dunia karena kelaparan. Hal ini diikuti oleh penyebaran wabah penyakit karena masyarakatnya tidak lagi mampu menangani pembuangan mayat-mayat, maka bau busuk di udara menarik perhatian para makhluk asura. Penduduk Wesali menghadapi musibah kehancuran yang ditimbulkan oleh kelaparan, penyakit, dan juga kehadiran para makhluk asura atau makhluk raksasa, jin, dan sejenisnya. Dalam kesedihan dan penderitaannya, mereka mencoba mencari perlindungan. Mereka berpikir untuk mencari bantuan dari berbagai macam sumber, namun akhirnya mereka memutuskan untuk mengundang Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha datang ke kota Wesali bersama dengan para biku termasuk Bhikkhu Ananda. Setibanya Sang Buddha di kota Wesali, hujan lebat dan deras turun menyapu semua mayat yang membusuk di kota Wesali menjadi bersih. Buddha kemudian membabarkan Ratana Sutta kepada Bhikkhu Ananda dan memintanya untuk berkeliling kota Wesali bersama penduduk kota sembari membacakan sutta ini sebagai tanda perlindungan bagi penduduk Wesali. Ketika syair-syair perlindungan atau parita diucapkan, banyak dari mereka yang sakit menjadi sembuh dan para makhluk raksasa tidak mengganggu penduduk Wesali. Kemudian Bhikkhu Ananda bersama penduduk Wesali kembali ke balai umum tempat Sang Buddha menanti kedatangannya. Di sana Buddha kembali membacakan Ratana Sutta kepada semua yang berkumpul. Dan sampai saat ini tradisi pemercikan air suci atau air parita tetap dilakukan oleh para biku setelah membacakan parita. Isi dari sutta tersebut yaitu makhluk apapun juga yang berkumpul di sini, baik dari dunia maupun ruang angkasa, semoga semua makhluk berbahagia. Dengarkanlah dengan seksama kata-kata yang saya sabdakan. Duhai para makhluk, perhatikanlah, tunjukkanlah cinta kasihmu kepada semua manusia yang telah mempersembahkan sesajian kepadamu siang dan malam. Karenanya lindungilah mereka dengan tekun. Harta apapun juga yang terdapat di sini atau di alam lain atau permata tak ternilai apapun juga di alam surga, tiada yang menyamai Sang Tathagata. Sesungguhnya dalam Sang Buddha terdapat permata tak ternilai ini. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Sang bijaksana Sakyamuni menemukan lenyapnya duka, terlepasnya keinginan pembebasan dari kematian yang luhur. Tiada apapun yang dapat menyamai keagungannya. Sesungguhnya dalam Dhamma terdapat permata tak ternilai. Demi kebenaran ini, semoga semua makhluk berbahagia. Kesucian yang dipuja oleh Sang Buddha
dinamakan samadhi. Dengan hasil segera tiada satupun yang dapat menyamai tingkat samadhi. Sesungguhnya dalam Dhamma terdapat permata yang tak ternilai. Berkat kebenaran ini semoga semua makhluk berbahagia. 8 orang yang dipuja oleh Sang Budiman. Keempat pasangan ini adalah pengikut yang pantas mendapatkan pahala dari Sang Buddha. Pahala yang berbuah berkah berlimpah. Sesungguhnya dalam Sangha terdapat mustika tak ternilai. Berkat kebenaran ini semoga semua makhluk berbahagia. Dengan tekad teguh mereka melaksanakan ajaran ke Sang Gautama. Tiada nafsu, mereka menuai hasilnya. Terbebas dari kematian, mereka menikmati kedamaian. Sesungguhnya dalam Sangha terdapat permata tak ternilai. Berkat kebenaran ini semoga semua makhluk berbahagia. Bagai tertanam kokoh di dalam tanah, tak tergoyahkan oleh angin. Dari 4 penjuru, demikianlah orang bijaksana. Saya namakan orang bijaksana yang telah memahami kesunyataan. Sesungguhnya dalam Sangha terdapat permata tak ternilai. Demi kebenaran ini semoga semua makhluk berbahagia. Mereka memahami kesunyataan mulia yang dipaparkan dengan jelas oleh Sang Bijaksana. Sekalipun mereka lalai, mereka tidak akan terlahir di 8 alam utama. Sesungguhnya dalam Sangha terdapat permata tak ternilai. Demi kebenaran ini semoga semua makhluk berbahagia. Seseorang yang telah memahami pandangan benar, 3 belenggu terlepaskan. Sakayaditi keyakinan adanya diri yang kekal. Wicikicca yaitu keraguan-raguan, dan Silabata Paramasa percaya pada tahayul. Terbebas dari 4 alam menyedihkan, ia tak dapat melakukan 6 kejahatan berat. Sesungguhnya dalam Sangha terdapat permata tak ternilai. Demi kebenaran ini semoga semua makhluk berbahagia. Walaupun ia bisa melakukan berbagai macam kesalahan dengan perbuatan, perkataan, dan pikiran, ia tak dapat menyembunyikannya. Adalah keniscayaan bagi seseorang yang telah memahami jalan mulia. Sesungguhnya dalam Sangha terdapat permata tak ternilai. Demi kebenaran ini semoga semua makhluk berbahagia. Bagaikan hutan belukar bermekaran bunga pada musim panas, demikianlah agungnya Dhamma menuju Nibbana yang ia ajarkan suatu kebajikan sejati. Sesungguhnya dalam Buddha terdapat permata tak ternilai. Demi kebenaran ini semoga semua makhluk berbahagia. Ia yang maha agung, maha tahu, maha pemberi pembawa keagungan, yang mengajarkan keagungan Dhamma. Sesungguhnya dalam Buddha terdapat permata tak ternilai. Demi kebenaran ini semoga semua makhluk berbahagia. Karma mereka sirna, tiada muncul karma baru. Pikiran mereka telah terbebaskan dari kelahiran kembali. Benih-benih lampau dimusnahkan, keinginan tiada timbul. Kebijaksanaan muncul bagaikan terang pelita ini. Sesungguhnya dalam Sangha terdapat permata tak ternilai. Demi kebenaran ini semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik di dunia maupun di ruang angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Sang Buddha yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Semoga kita berbahagia. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia maupun ruang angkasa, marilah bersama-sama kita menghormati Dhamma yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Semoga kita berbahagia. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik di dunia maupun di ruang angkasa, marilah bersama-sama kita menghormati Sangha yang telah dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Semoga kita berbahagia. Jadi sahabat siswa Buddha, itu adalah isi dari sutta, yaitu Ratana Sutta, di mana sutta ini adalah pujian untuk Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan yang kuat. Dan setelah itu kita doakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Berkat sutta ini, para makhluk asura yang ada di kota Wesali akhirnya tidak mengganggu lagi penduduk Wesali.
dan penyakit juga sirna. Jadi sahabat siswa Buddha, penting sekali pada masa pandemi saat ini umat Buddha selalu memanjatkan Parita Ratana Sutta, tentunya dengan pernyataan-pernyataan terhadap permata-permata Buddha, Dhamma dan Sangha. Semoga segala rintangan, segala kesusahan, penyakit akan sirna dan gangguan dari makhluk apapun juga akan sirna. Demikian sahabat siswa Buddha, saya akhiri Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.